Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, kita hari ini pertemuan pertama ya, maka kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama saya Rika dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar atau Unismu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketidakpastian pengukuran. Hasil dari pengukuran yang dilakukan itu tidak mutlak benar atau akurat. Banyak faktor yang menyebabkan hasil pengukuran itu memiliki tingkat kesalahan tertentu. Oleh karena itu, dalam proses pengukuran terdapat ketidakpastian pengukuran. Secara umum, penyebab ketidakpastian hasil pengukuran ada 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kesalahan umum. Kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh kesalahan yang berada di skala kecil dan kurang keterampilan dalam menyusun atau memakai alat, terutama untuk alat yang melibatkan banyak komponen. Yang kedua, kesalahan sistematis. Disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan kalibrasi titik nol, kesalahan komponen, dan kesalahan paralaks. Yang ketiga, yaitu kesalahan acak. Disebabkan adanya fluktuasi-fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Setelah kesalahan umum, selanjutnya yaitu kesalahan sistematis. Kesalahan ini sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah kesalahan kalibrasi. Apa itu kesalahan kalibrasi? Yaitu terjadi karena pemberian nilai skala pada saat pembuatan atau kalibrasi tidak tepat. Hal ini yang menyebabkan pembacaan hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai sebenarnya. Kesalahan kalibrasi dapat diatasi dengan mengkalibrasi ulang alat yang telah terstandarisasi. Yang kedua, kesalahan titik nol. Karena titik nol, skala pada alat yang digunakan tidak tepat berimpit dengan jarum penunjuk, atau jarum penunjuk tidak bisa kembali tepat pada skala 0. Akibatnya, hasil pengukuran dapat mengalami penambahan atau pengurangan sesuai dengan selisih garis dari skala 0. Kesalahan titik 0 dapat diatasi dengan melakukan proyeksi pada hasil pengukuran. Ketiga, kesalahan komponen alat. Kerusakan pada alat jelas sangat berpengaruh pada pembacaan alat ukur. Sebagai contohnya, pada neraca pegas, jika pegas yang digunakan sudah lama atau sudah aus, itu akan sangat berpengaruh pada pengurangan konstanta pegas. Hal ini menjadikan jarum atau skala penunjuk tidak tepat pada angka 0, yang membuat skala berikutnya bergeser. Setelah kesalahan kalibrasi dan kesalahan umum, selanjutnya yang ketiga yaitu kesalahan paralaks. Nah, kesalahan ini terjadi bila ada jarak antara jarum penunjuk dengan garis-garis skala dan posisi mata pengamat tidak tegak lurus dengan jarum. Ketidakpastian pengukuran dilambangkan dengan delta X. Hasil pengukuran suatu besaran dilaporkan sebagai berikut. Nah, ini sudah tampil di layar, di mana rumusnya yaitu X sama dengan X0 plus minus delta X. X yaitu nilai pendekatan terhadap nilai benar. X0 nilai pengamatan. Delta X yaitu ketidakpastian pengukuran. Selanjutnya, kita masuk kepada pengukuran tunggal. Untuk pengukuran tunggal, delta X-nya yaitu setengah kali nilai skala terkecil. Kita ambil contoh pada penggaris. Misalnya skala terkecilnya yaitu 0,1 cm. Delta X-nya sama dengan 1/2 kali 0,1. Jadi hasilnya 0,05 cm. Selanjutnya yaitu pengukuran berulang. X rata-rata dan ketidakpastiannya yaitu
1/n akar n dikalikan dengan sigma xi kuadrat dikurang dengan sigma xi dikuadratkan dibagi dengan n min 1. Selanjutnya, ketidakpastian relatif, yaitu delta x dibagi x dikalikan 100%. Ketidakpastian relatif ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketelitian pengukuran. Semakin kecil hasil ketidakpastian relatif, maka semakin tinggi ketelitian pengukuran.